Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgi Permana. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Pertama, saya akan membahas dulu mengenai nilai-nilai dari guru penggerak. Ada 5 nilai dari guru penggerak. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif dan kreatif. Dan yang kelima, reflektif. Yang pertama adalah berpusat pada murid. Kita hanya sebagai fasilitator saja di dalam kelas, mengarahkan, menuntun agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini kita harus bisa menjadi guru yang mentransfer of value, bukan hanya mentransfer of knowledge. Jadi memberikan nilai-nilai kepada mereka agar metode pembelajarannya berbasis interaktif, tidak pasif. Di dalam kelas nantinya siswa-siswa tidak akan jenuh ya, melainkan akan menimbulkan rasa kebebasan, memberikan ruang kebebasan kepada mereka sehingga nanti pembelajarannya akan senang. Ketika mereka senang, tentunya mereka akan menjadi betah di dalam kelas. Yang kedua adalah nilai mandiri. Nah, nilai mandiri ini kita peroleh dari kita banyak belajar sepanjang hayat, mengupgrade skill yang kita miliki, sehingga nantinya kita memiliki banyak wawasan. Wawasan kita menjadi luas, ilmu kita menjadi banyak. Ketika kita memiliki ilmu yang banyak, kita akan mendapatkan nilai mandiri yang nantinya mampu untuk bergerak, menggerakkan komunitas dari sekolah. Nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif ini penting sekali dimiliki oleh seorang guru penggerak, mampu bekerja sama dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sehingga nilai kolaboratif ini harus ada dan tumbuh dalam diri seorang guru penggerak, mampu menggerakkan ekosistem di sekolah, bahkan tidak hanya dengan siswa, melainkan dengan rekan guru sejawat, bahkan sampai ke pimpinan sekaligus. Dengan kemampuan berkolaborasi, kita akan mewujudkan tujuan yang sama melalui penyelesaian masalah dan program-program yang akan kita rencanakan di kemudian hari. Yang keempat adalah nilai inovatif dan kreatif. Guru penggerak harus memiliki nilai tersebut. Misalkan dalam pembelajaran harus memiliki model metode pembelajaran yang berbasis digital, media pembelajaran yang betul-betul menyesuaikan dengan kodrat zaman saat ini, sehingga pembelajaran akan semenarik mungkin dan menjadikan siswa didik kita tidak bosan di dalam kelas dan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima atau terakhir adalah nilai reflektif. Reflektif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalamannya yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Guru penggerak memiliki nilai reflektif mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Guru penggerak senantiasa terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekelilingnya. Setelah dari nilai-nilai guru penggerak, sekarang kita akan membahas mengenai peran dari guru penggerak untuk merubah transportasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu agen perubahan atau yang dikenal sebagai agent of change. Nah, dari poin ini kita membahas bahwa kita harus menjadi generasi penerus yang tentunya sebagai pendidik di usia yang masih muda, kita harus betul-betul menguatkan tenaga dan pikiran karena usia kita masih sangat panjang sehingga bisa dimanfaatkan untuk belajar, menimba ilmu, mengupgrade skill sehingga kita bisa memiliki wawasan yang sangat luas. Yang kedua yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, dari peran guru penggerak ini kita menjadi kepala sekolah nantinya. Namun untuk menjadi kepala sekolah kita harus menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas terlebih dahulu. Berawal dari hal kecil terlebih dahulu sehingga kita mencoba memimpin pembelajaran dalam kelas. Nah, kita di dalam kelas membuat semacam kesepakatan di dalam kelas, kemudian kita berkomitmen kepada anak-anak kita, menuntun, kita menjadi fasilitator sehingga proses pembelajaran yang tadinya pasif bisa menjadi interaktif karena berpusat pada murid, yaitu student center atau bukan teacher
center, sehingga kita yang menjadi fasilitator mengarahkan, membimbing, membersamai anak didik kita dalam proses pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menjadi terciptanya merdeka belajar. Yang ketiga, mampu menggerakkan komunitas sekolah. Nah, ini berkaitan dari peran-peran nomor 1, 2, dan 3. Sekarang yang ketiga, untuk mampu menggerakkan komunitas sekolah, tentunya kita harus betul-betul mengupgrade skill kemampuan kita terlebih dahulu sehingga kita memiliki wawasan yang luas, sehingga hati kita nantinya tergerak, kemudian bergerak, dan barulah kita menggerakkan. Nah, dalam menggerakkan komunitas sekolah, yang harus kita pelajari dulu yaitu yang pertama, mengupgrade skill kita, belajar lebih giat agar kita memiliki wawasan yang sangat luas. Dengan itu kita bersama-sama dengan stakeholder sekolah, rekan guru, kepala sekolah, siswa gitu kan, untuk menggerakkan dan mencapai visi misi yang diinginkan oleh sekolah, sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud di dalam sekolah tersebut dan terciptanya merdeka belajar. Yang keempat, menjadi tempat bertanya bagi guru-guru. Nah, untuk dijadikan tempat bertanya bagi guru-guru, tentunya ini harus mulai tergerak dulu hati kita. Nah, setelah tergerak, tentunya kita harus banyak belajar, mencari wawasan sebanyak-banyaknya, pengalaman sebanyak-banyaknya ya, sehingga ilmu wawasan kita bertambah. Nah, dengan seiringnya ilmu bertambah, banyaknya wawasan yang kita miliki, kita akan menjadi sumber informasi bagi semua orang, terutama khususnya bagi siswa ataupun bagi guru di sekolah. Nah, untuk memajukan dunia pendidikan, tentunya kita harus bergerak dari hal kecil dulu, yaitu pendidikan di sekolah kita, lingkungan kita terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah kita mengupgrade skill, kita mengikuti banyak program dari pemerintah, salah satunya ini program Guru Penggerak, maka yang diharapkan nantinya kita akan menjadi sumber informasi yang nantinya bersama-sama ya, berkolaborasi untuk memajukan sekolah lebih baik ya, sekolah yang diharapkan sesuai dengan visi misi sehingga bisa membentuk karakter, budi pekerti yang baik, perilaku yang baik ya, dimulai dari diri kita sendiri yang nantinya tersebar ya, menjadi menyebarkan perilaku-perilaku yang lebih baik kepada anak didik kita dan rekan guru sejawat yang ada di sekolah. Peran-peran guru penggerak yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu mampu berkolaborasi dengan stakeholder, baik itu siswa, rekan guru, maupun kepala sekolah atau komunitas sekolah semuanya. Nah, dengan siswa kita harus mampu berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, dengan guru tentunya kita harus sharing, berkolaborasi bagaimana menciptakan metode pembelajaran yang interaktif yang berpusat pada murid, yang membuat metode pembelajaran yang bisa menyenangkan, berbasis dengan era digital sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Dan yang ketiga yaitu kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah tentunya kita butuh dukungan, dorongan secara material maupun secara izin untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa ataupun guru-guru. Nah, untuk komunitas sekolah yaitu misalkan kita mengadakan kegiatan PKS, Pekan Kreativitas Siswa, yang dilaksanakan biasanya setelah ujian semester selesai. Nah, dengan adanya kegiatan PKS ini, kita membutuhkan kolaboratif dengan berbagai stakeholder, baik siswa, guru, dan kepala sekolah, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan tersebut nantinya akan bisa menyalurkan minat dan bakat mereka, potensi siswa ya, dengan ajang lomba-lomba atau kompetensi menyalurkan berbagai lomba kegiatan di dalam kegiatan PKS tersebut, sehingga menghasilkan proyek yang menyenangkan dan menciptakan suasana sekolah rumah kedua, karena tidak hanya fokus untuk dalam belajar, ada kegiatan yang bisa merefreshing dengan kegiatan yang namanya itu PKS. Nah, itu tadi nilai dan peran guru penggerak. Mudah-mudahan nilai dan guru penggerak yang sudah dipaparkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya dan nantikan video berikutnya dari saya. Salam Merdeka Belajar.